bonus nih, bonus buat yang di public. Saya record, biasanya nggak pernah saya record soalnya. Di sini belajarnya di Golden Fiery itu belajarnya SNR. Jadi kalau di sini ada yang pakai metode lain, silahkan ya, boleh pakai metode lain. Cuman karena di sini pure pakai SNR, terus nggak tanpa indikator, terus tanpa kalau chart pattern pakai ya, tapi beberapa aja, jadi nggak banyak yang di apa dipelajari chart patternnya. Jadi fokus SNR, SBR, RBS, dan breakout atau rejection untuk konfirmasinya. Jadi nggak ini nggak banyak yang dipelajarinya. Jadi fokusnya cuman SNR doang. Gana? Jadi misalnya ada yang nanya Bawa tuh, bawa gue. metode lain, Pasal. jadi saya nggak jawab karena di sini saya jelasinnya sesuai apa yang saya pakai. Jadi pakainya SNR ya jelasinnya SNR gitu. Kalau ada yang pakai metode-metode lain, ada yang pakai chart pattern, atau yang pakai indikator, ya silakan aja. Tapi kalau nanya ke saya, jawabnya tetap biasanya tetap SNR. Oke, SNR ya, cara menentukan SNR dulu sebelum sebelum mapping. Jadi penting ya, mapping itu penting untuk menentukan arahnya kita mau kemana, mau buy kah, mau sell kah gitu. Jadi kita mappingnya benar dulu gitu loh, mappingnya benar dulu, nentuin SNR-nya benar dulu, baru baru lihat reaksinya, baru lihat konfirmasinya, breakout atas, breakout bawah. Terus juga penting untuk lihat range-nya. Range-nya berapa pip, masuk nggak Mana ke dia? risk reward-nya kita. Misalnya risk reward-nya Waduh. 1:2, nah masuk nggak? Misalnya range-nya nih, range-nya cuma 150 pip. Nah, SL-nya 200 pip, tapi reward-nya cuma 150 pip. Ya berarti jangan masuk gitu ya, penting ya. Jadi untuk ngelihat range itu penting. Jadi jangan asal masuk gitu loh. Pasal banyak nyamuk. Banyak nyamuk ada tuh. Terus kalau yang apa namanya di sini, Itu apa ada banyak nyamuk. Banyak nyamuk rapi tanah loh. kalau yang apa namanya jangan jangan cari sinyal ya, jangan harap cari sinyal di Golden Fiery karena tidak akan pernah ada sinyal. Tapi kalau kalian misalnya mau nanya-nanya itu boleh ya di grup ya, nanti dibantu dibantu jawab sama saya atau sama adminnya. Jadi lebih baik kalian tanyanya soal ini aja seputar ilmunya, jangan tanya buy sell di mana, jangan. Nanti jadi manja. Harus mandiri. Kalian kan trader kan ya? Trader jangan jangan manja. Ini buy di mana, sell di mana, jangan. Tanyanya tuh yang berbobot gitu loh. Yang bikin kalian berkembang. Jangan tanya yang buy sell itu terlalu manja. Oke, kita mulai SNR. Cara menentukan SNR. Ini SNR-nya Golden Fiery ya, bukan SNR orang-orang. Beda. Mungkin kalau di luar sana SNR ada yang pakai nandain wick. Kalau di Golden Fiery wajib nandain SNR itu di body candle. Di body candle-nya set. Nah, cukup pakai garis horizontal aja. Nah, di sini ada resisten, jadi dua dua body candle. Dua body candle berdampingan. Nah, itu namanya resisten. Ini support, kalau di bawah support. Ini support, ini resisten, ini resisten. Dan cara untuk menentukan SNR yang masih boleh dipakai itu harus valid. SNR valid itu adalah ketika kita tandain garis, itu dia masih clean. Jadi nggak ada body yang nge-breakout. Kenapa penting untuk nandain SNR yang valid? Karena kalau udah nggak valid, biasanya udah nggak akan ada pantulan harga di area support resistennya. Jadi penting ya, penting untuk nandain yang masih valid. Yang masih valid itu masih clean, maksimal boleh satu body candle yang nge-break atau satu line. Contohnya seperti ini. Nah, satu line aja ya. Satu line. Nah, di sini kira-kira ini satu atau dua, satu nih. Di harga 4511. Nah, itu kan satu line.
Satu line aja di sini. Satu line. Jadi masih boleh. Kalau dua itu udah nggak boleh. Contohnya di sini. Ini ada support di sini. Udah ke breakout ini dan ke breakout ini. Nah, kita garis set. Kita pakai garis. Kita tandain wajib ya, wajib di sininya, nggak boleh di weeknya. Nah, ini udah ke breakout ini, udah ke breakout ini. Jadi udah nggak valid. Maksimal itu satu. Kalau satu jadinya misalnya resisten, nah ini resisten, kita tandain set, itu ke break sekali itu namanya RBS. Nah, ini namanya RBS. Jadi resisten yang ke breakout sekali itu jadinya RBS. Jadi ketika dia mantul, ketika harga turun ke sini masuk ke zone RBS, itu biasanya didominasi sama buyer. Jadi kita boleh nge-buy di area RBS. Apalagi ini RBS-nya masih fresh, belum kesentuh. Jadi masih potensi dia akan mantul di area RBS-nya. Kita cari peluang buy. Jadi kalau RBS itu cocoknya untuk cari peluang buy. Kalau di SBR cari peluang sell. Tuh. Sama di sahabat resisten ya. Kalau di resisten kita cari peluangnya sell. Resisten cari peluang sell. Di support kita cari peluang buy. Tapi misal di support atau di resisten, misal di resisten dia breakout atas, yang tadinya kita mau cari peluang sell, tapi karena dia breakout, jadi kita cari peluang buy karena dia breakout atas. Sama di support juga, support kita cari peluang buy karena biasanya dia akan mantul di area ini support. Tapi kalau dia ke breakout bawah, nah breakout bawah berarti kita cari peluang sell. Begitu ya. Jadi konfirmasinya begitu. Dan untuk nandain support resisten, wajib, wajib, harus ya, harus, bukan wajib ya. Harus sama wajib mirip ya. Jadi kalau nandain support resisten kita tandainnya sama harga yang paling deket dulu. Jangan harga-harga yang jauh. Harga yang paling deket sama harga yang sekarang. Jadi misal harga sekarang di 4539 nah misalnya. Nah, itu kita cari dulu support resisten atau SBR RBS-nya yang paling deket dulu. Ada di mana? Misalnya di sini ada resisten. Oh, di sini ada RBS, ini ada resisten kan di sini ke breakout sekali. Nah, kita tandain di sini gitu ya. Dia cari yang deket dulu. Oh, ini ada support lagi deket nih gitu. Jadi boleh tandain ini. Tandain sini. Nah, pasti kan ada reaksi di situ. Dia mantul atau dia breakout. Dia reject atau dia breakout. Gitu. Jadi cari yang paling deket. Jangan misal mapping nih. Mapping harganya sekarang di sini 4539. Kalian mappingnya nadanya bawah sini kelamaan. Ya kalau kalian nunggunya sabar nggak apa-apa sih. Jadi nge-swing sehari-hari kalian nggak trading dulu nih. Kalau nggak apa namanya nggak nyentuh ini nggak trading ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalnya mau eksekusi kan kayak lama nunggunya nih karena dia harus breakout ini, harus ngebreak ini, harus ngebreak ini. Jadi banyak PR-nya gitu loh. Jadi kita tandain yang paling deket dulu untuk eksekusi market gitu. Nah, udah tahu eh, support resistennya. Oh, kalau ke break sekali itu jadinya RBS, ini resisten, ke breakout sekali jadinya RBS. Kalau support ke break sekali berarti SBR nih, support ke breakout. Ini jadi SBR tapi ini udah nggak valid ya karena udah break dua kali. Itu. Jadi kita ngandain SNR yang valid maksimal satu body candle. Terus untuk mappingnya, karena di sini fokusnya intraday ya, intraday tapi kadang-kadang jadi nge-swing gitu karena reasonnya, oh reasonnya masih baik gitu, jadi sekalian nge-swing gitu. Niatnya intraday tapi karena kadang-kadang udah ada konfirmasi bullish atau bearish, jadi sekalian nge-swing gitu ya. Jadi niatnya intraday gitu. Nah, karena di sini fokusnya intraday, mapping wajib dari daily dulu. Dari daily dulu ke H4, ke H1. Untuk nyari mapping daily, kita juga cari SNR yang paling deket sama harga yang sekarang.
Wajib ya, lihatnya deket dulu nih sama yang harga yang sekarang. Jadi jangan langsung loncat paling bawah atau paling atas kelamaan. Apalagi daily. Nah, untuk H1 daily-nya. Daily-nya itu satu garis aja. Kita tandain satu garis. Boleh pakai resistennya atau pakai supportnya boleh. Nah, pakai support ini di daily boleh juga. Boleh ya. Tapi pakai satu aja dulu. Di daily pakai satu garis dulu. Kenapa saya pakai resistennya? Karena pernah ke reject. Nah, itu pakai ke reject. Nah, tapi ini boleh ditandain ya. Misalnya dia turun ke bawah. Nah, itu kita pindahin aja yang daily ke bawah. Jadi nggak kebanyakan garis gitu loh. Nggak semua mua ditandain gitu. Nanti banyak rame nanti jadinya. Kayak mau tawuran ya kan. Jadi tandain yang paling deket dulu. Tandain satu aja di daily. Satu dulu. Terus lihat ya, dia harganya ke atas atau ke bawah. Dia kira-kira runningnya ke atas atau ke bawah. Kalau runningnya ke atas, kita mappingnya yang atas. Karena ibaratnya kita nyari pantulan kan, jadi kita nyarinya yang ke atas. Tapi dia kalau dia ke bawah, berarti kita mappingnya zone-zone yang ada di bawah. Nah, di daily kita dapat satu aja dulu ya, jangan banyak-banyak garis. Terus di H4 kita maksimal nadainnya dua aja, dua dua garis horizontal aja. Nah, di sini dapat nih di resisten juga H4. Nah, ini namanya golden zone. Ada yang nanya ya tadi di grup ya, golden zone ya. Jadi golden zone itu dua harga di time frame besar. Dua harga yang sama di time frame besar. Misalnya di H1 dengan daily, H4 dengan daily, atau H1 dengan H4. Yang pasti di tiga time frame itu minimal dua. Nah, itu namanya golden zone. Ini kan kita tadi dapat ya, dapat di harga 4575 itu di daily. Daily dan di H4 ternyata juga zone. Nah, itu kita dapat reason lagi di sini. Nggak usah nandain garis baru lagi. Nah, setelah itu kita ngeliat ngeliat apa namanya? Zone terdekat lagi di H4, boleh ambil satu lagi zone yang terdekat ya di sini ada RBS nih. Ini ada resisten, baru ke break sekali. Breakout, become ya, resisten become. Nah, ketika dia turun, potensi dia akan mantul di area sini. Kalau dia mantul. Tapi bisa juga dia ngebreak. Nah, kalau ngebreak berarti kita cari sell. Karena RBS ke break bawah itu jadi sell. Udah dapat dua di 4575 dan 4514. Sekarang kita pindah ke H1. Ke H1 kira-kira ada nggak zone yang paling dekat dan valid? Kita tandain di sini dapat support. Nah, di sini support harga yang paling dekat sama harga yang running sekarang. Yang sekarang kan runningnya di 4539 kan. Nah, itu. Paling dekat ada di sini 4522. Itu ada support H4. Zona deketan nih sama H4 nih. 4514 sama 4522. Jadi harganya deketan. Kalau harganya deketan gitu, kita boleh pilih salah satu. Pilihnya yaitu yang pertama, time frame-nya harus yang lebih besar. Yang kedua, paling bawah gitu atau paling atas. Kalau ini kan karena dia lagi turun nih, jadi ambilnya yang paling bawah. Gitu ya. Terus udah mapping, kita boleh cari konfirmasinya di time frame kecil. Kalau untuk scalping ya, scalping. Scalpingnya tapi nggak 20-30 pip ya di sini. Scalpingnya paling nggak minimal tuh 50 pip. Jadi boleh pakai paling kecil ya. Kalau zonnya di H1, misal di sini 4522 itu paling minimal. Minimal itu di M15. Jadi M15 gimana nih? Breakout bawah, breakout atas gitu. Jadi kita lihatnya di situ. Kalau H1. Kalau H4 itu kita pakai minimal itu pakai M30. Lebih aman pakai H1. Jadi dia close atas atau close bawah di H1-nya. Nah, ini karena di zonanya deket-deket ya, kita boleh ambil satu aja.
yang H1-nya nggak usah dipakai, aman aja. Nah, kita pakainya H4 aja nih, jadi daily sama H4. Kita pakai zone-nya daily sama H4. H1-nya cari konfirmasinya. Jadi H1-nya nggak untuk cari zone, tapi cari untuk konfirmasinya aja. Kita cari konfirmasi di H4, di H4, H1. Ada RBS. Nah, ini ada RBS, resisten, ke break. Ini belum ya, anggap ini belum terjadi. Nah, ini belum terjadi. Ini ada resisten, dia breakout atas, pullback. Nah, itu entry-nya kita di sini. Entry-nya di area resisten yang udah kita tandain itu. Jadi, resisten, breakout, pullback. Itu. Dan dia akan terbang. TP-nya di mana? TP-nya di area support resisten berikutnya. Di sini kan ada resisten. Nah, di sini nggak ada resisten yang valid lagi. Jadi kita pakai yang ini untuk zone TP-nya. Dari sini ke sini berapa range-nya? Set 590, 600 pip. Nah, kurang lebih ya. 599 tadi. 600 pip. Nah, kalau udah dapat zone kayak gini itu enak banget. Enak banget untuk kita hold. Nah, misalnya dari sini, ini besok nih, anggap ya besok ya. Misalnya ini besok ngebreak bawah, RBS breakout bawah. Jadi kita cari peluang sell. TP-nya di mana? TP-nya pertama di sini. Terus TP2 mana? TP2 di area RBS. TP pertama di support. TP kedua di area RBS. Nah, kalau ini ke break berarti lanjut ke RBS-nya. Kalau support ini ke break nih. Ke break bawah berarti lanjut sell sampai di area RBS. RBS-nya ke break lagi, baru nanti kita cari peluang sell lagi TP-nya sini. Jadi harus breakout ya, harus ngebreak. Kalau cuman shadow gini nggak bisa, nggak bisa. Harus dia breakout bawah. TP-nya di sini. Ini kan range-nya jauh nih, dari sini ke sini ke sini. Nah, itu enak. Kita mau pakai risk reward-nya masuk enggak nih? Misal dari support, dari sini. Sini dulu deh. Dari RBS ke support berapa? 200 pip. Nggak masuk, ya nggak apa-apa ya, nggak masuk. Nah, dari support ke break nanti berapa pip? 300 sampai 400 pip. Yang 400 pip. Atau nunggu zone ini. Dari RBS ke support. 800 pip. Nah, jadi kita mau masuk zone yang mana nih? Kan lebih enak nih kalau udah ngerti range-nya. Oh, ini RBS. RBS ini TP-nya kemungkinan sampai support ini. Range-nya sekitar 200 pip. Oh, aku nungguin zone ini ke break aja deh. Nah, ini kalau zone ke break ini TP-nya sini berapa ratus pip? 400 pip. Masuk enggak sama risk reward-mu? Nah, misalnya enggak masuk. Tunggu zone ini lagi ke break. Kira-kira ini zone ini ke break atau enggak? Nah, ini rewardnya sekitar 800 pip tadi. Nah, 800 pip kira-kira mau masuk enggak? Jadi gitu, selektif sama zona. Jadi mau masuk tuh kalian udah tahu range-nya. Range TP-nya itu berapa gitu. Masuk nggak sama risk-nya yang akan kamu terima gitu. Oh, aku risk-nya soalnya 200 pip. Kalau cuma zona 200 pip aku nggak masuk soalnya 1 banding 1 doang. Nah, itu berarti jangan masuk gitu ya. Penting ya buat ini ya, buat tahu risk reward-nya. Jadi jangan asal masuk. Nggak semua zona itu di entry in. Nggak semua zona harus di entry in lah intinya begitu. Dan untuk konfirmasinya boleh di time frame kecil ya. Boleh misalnya 47, 4574. Nah, itu misal pakai konfirmasi M30. Nah, itu boleh. Nah, tapi sempat false breakout. M30-nya sempat false breakout. Jadi gitu ya kalau di time frame kecil tuh gitu. Pasti banyak false breakout. Padahal ini udah di M30. Jadi gitu. False breakout tuh gitu. Jadi misal ini udah breakout atas. Berarti reasonnya buy.
Nah, reasonnya udah buy karena dia breakout atas. Terus kita mau entry nih ketika dia pullback sini, masuk sini ya. Pullback sini kita entry di sini. Ternyata dia spike ke bawah, floating kan. Nah, ternyata di di M30 close berikutnya dia breakout bawah gini. Dia close candle di bawah. Berarti reasonnya jadi reason sell. Nah, ini yang namanya false. Awalnya reasonnya buy, ternyata dia close bawah. Nah, itu jadi reason sell. Jadi kita cut profit, cut loss. Kalau udah tahu ya false breakout kayak gini, berarti kita cut loss. Cut loss boleh cut lossnya ketika dia close candle atau dia tunggu pullback masuk ke zona cut loss di zona dan kita entry sell gitu. Breakout bawah, pullback, entry, entry sell di sini. Nah, TP-nya boleh di sini. Ini ada RBS M30 atau mungkin cari zone SNR terdekat di M15 H4-nya untuk zone TP-nya gitu ya. Kalau SL-nya karena di sini intraday bukan scalper ya, jadi nggak ada SL 20 pip. 20 pip itu baru entry kalau di sini. Jadi SL H1 kalau dapat zona di H1 SL-nya paling nggak 100 sampai 150 pip. Kalau di H4 paling enggak itu 200 maksimal 200 pip. Jadi kalau 0,01 sekitar 20 USD untuk SL-nya gitu. Jadi sesuaikan aja. Jadi kalau misalnya kalau kalau intraday swing tuh boleh nggak sih pakai model kecil? Ya boleh dong. Solusinya gimana? Solusinya bisa diubah pakai sen atau kalian misalnya uangnya mung-mungan nih dikit doang. Nah, itu boleh beli akun prop. Beli akun prop firm ya supaya modalnya tuh nggak nggak sekali trade langsung habis gitu loh. Jadi sekali trade, jadi masih punya banyak kesempatan untuk recovery, untuk mencoba lagi gitu. Penting ya buat money manajemennya itu penting. Jadi jangan cuman metodenya doang gitu, atau mungkin psikologisnya doang yang nggak nyambung jadinya nanti. Metodenya udah dapet, money manajemennya udah bagus, terus baru psikologisnya kebentuk pelan-pelan. Jadi jangan kebolak-balik. Psikologis duluan, tapi apa namanya, cara entry-nya, metodenya nggak tahu, ngikut sinyal orang lagi. Nah, itu gimana mau benerin psikologis? Apa metodenya masih suka, apa namanya, nggak jelas nih. Aku kadang pakai metode ini, aku kadang pakai metode ini. Nah, itu nggak jelas. Harus jelas dulu metodenya apa gitu, cara entry-nya gimana gitu. Jadi harus jelas dulu. Silahkan ada yang mau ditanya. Ini tuh materinya lebih fast ya. Kalau di apa namanya di private coaching itu pelan-pelan, di step by step. Tapi karena grup publik, di grup publik itu cuman di malam apa namanya malam Senin kan. Jadi fast, kayak dirangkum gitu loh. Materinya sama aja, sama kayak di grup private. Cuman kalau di private yang pertama dibimbing, yang kedua step by step. Jadi SNR dulu seminggu tuh belajarnya SNR. SNR umurnya SNR minggu kedua hari hari Jumat itu biasanya evaluasi dulu satu-satu SNR-nya udah betul belum nih, mappingnya udah benar belum. Nah, itu dibimbing ya. Terus di minggu kedua baru SBR RBS sama chart pattern. Nanti evaluasi lagi nih SBR-nya udah betul belum. Terus minggu ketiga baru live thread. Live thread-nya juga bukan saya yang ngasih reason ya. Live thread-nya tuh satu-satu gitu loh. Jadi hari ini bank siapa, nah besok bank siapa gitu. Jadi mereka yang kasih reason. Nah, 2 minggu kan udah belajar. Jadi minggu ketiga mereka eksekusi gitu, cara eksekusi. Jadi book live thread-nya bukan bukan saya yang ngasih tahu gitu. Buy now, sell now gitu, enggak. Jadi emang dibimbing. Tujuannya tuh bikin kalian bisa trading mandiri. Tuh.
Jadi silahkan ada yang mau ditanya. Jadi besok ketika saya kasih ini, kasih mappingan, setidaknya kalian tahu, oh ternyata mappingan, oh ini, zona ini, breakout bawah. Berarti sell. Oh zone ini, ternyata breakout atas. Berarti buy. Tinggal kalian mau pakai time frame mana gitu aja. Pakai M30, misal M15. Oh M15-nya udah breakout atas nih. Berarti boleh buy gitu. Lebih cepat sih, tapi cuman kadang biasanya kalau kalau di time frame kecil, misalnya dia breakout atas, nah running paling running misal udah 10, 20, 30 pip dia balik zona lagi gitu. Karena kalau di time frame besarnya belum ada konfirmasi, itu biasanya time frame kecil tuh masih bolak-balik zona. Jadi cocoknya buat scalping kalau time frame kecil. Kak, untuk breakout yang valid dan pullback itu retest yang valid itu gimana ya? Boleh nggak jelasin? Breakout, Eh, pullback, ya? ketua mau tanya ketua. Oh, boleh. Ya, kalau untuk ketua sendiri untuk melihat bottom itu bagaimana? Bottom, Iya, bottom ya. Bottom tuh kan bawah ya. iya. Bottom Kan support, kalau kan namanya sama aja support ya, bottom. iya kan kalau kalau melihat soalnya saya sendiri kan tipikal price action melihat dari pola yang sudah terbentuk dan ditinggalkan. Mm-mm. Nah, itu kan sempat terkadang ya memang sempat terseret. Memang sudah benar. Kan kalau kita lihat di yang seperti dicontohkan ketua kan pakai eh, bukan candlestick, pakai Mm-mm. garis kan. Kalau pakai garis kan memang tidak tidak terbentuk oleh apa jarum atau Enggak. membentuk liquid liquid. Kamu metodenya apa dulu nih? Aku su SNR ya, demand Terus SMC ya? enggak, aku enggak pakai SMG. Hmm. Supply demand, SND. Kak SND iya, tapi aku melihat di pergerakan time frame besarnya dulu. Hmm, Jadi aku ya. lihat swing swing high, swing low. Saya tarik Fibonacci. Oh, ternyata di sini Oh, sudah pakai Vibo kelihatan. juga. Heeh. Nah, nah, kan kayak kemarin saya tarik ke Fibo, penurunannya kan memang eh, di, di zona kemarin itu kan sempat terseret. Terseret Mm-mm. kan bukan berarti tidak valid. Iya, Tapi kalau kita betul. lihat di time frame kecil ya memang Udah memang bentuk terseret. strukturnya udah Iya. beda biasanya. Iya. Jadi kalau untuk lihat bottom ya, kalau di SNR mungkin support bilangnya bukan bottom ya. Bottom itu kalau biasanya chart pattern lah itu bottom pakainya. Misal gini, nah itu kan double bottom nih kan bottom support dua support nih bottom. Bottom itu kan bawah. Nah itu kalau pakai kalau di SNR di sini, nah itu pakainya ini SNR. Udah tandain aja nih. Tandain SNR yang udah kebentuk. Jadi bukan yang masih running ya, bukan masih running. Jadi untuk menentukan supportnya, nah ini tuh support di bawah. Support di bawah itu udah kebentuk. Udah tinggal tunggu reaksinya aja. Tinggal tunggu reaksinya dia touch sini. Nah itu kita boleh nge-buy. Misalnya nih keseret nih ke sini saat dia selama dia nggak close, masih potensi dia akan mantul sama dengan di sini. Nih ada resisten di sini. Terus udah kita tandain nih, tandain garis aja karena di sini cuman gitu, pakai garis. Set pakai garis, tandain resisten, dia tunggu dia close, tunggu dia close-nya di bawah atau di atas gitu. Jadi dia ke reject, ini kan namanya ke reject ya, karena dia close di bukan nge-breakout ya. Kalau nge-breakout kan dia bodinya di atas. Nah, dia ke reject, berarti kita cari reason sell. Selnya gimana? Selnya berarti tunggu dia masuk ke zona ini.
Nah, atau mungkin pakai time yang kecil untuk lebih kecil ya, bukan kecil ya, lebih kecil dari H1 atau dia di H1. Kita udah tandain resisten di H4. Di H4. Iya di H4 terus kita konfirmasinya H1. Nah, ini bisa diambil konfirmasi. Nah, ini konfirmasi dia reject, dia pullback masuk, masuk ke zona. Nah, kita nge-sell-nya di sini. Jadi untuk menandain bottom atau nandain resisten atau support ya, bottomnya kayak kurang familiar ya kalau di sini SNR. Jadi untuk Udah. nandain support resisten itu harus dua candle. Jadi candlenya tuh udah kebentuk dulu gitu loh. Baru kita tandain garis. Jangan misalnya ini masih running nih, dia masih masih gerak nih, candle ini masih gerak. Nah itu nggak bisa kita nandainnya gitu. Nandain resisten ini enggak. Jadi resisten atau support itu udah benar-benar kebentuk. Jadi candlenya tuh dua-duanya merah sama hijaunya itu dia udah benar-benar close, udah selesai gitu loh. Nah di sini misalnya ini support di sini. Nah ini candle yang ini itu juga udah berhenti gitu. Oh merahnya sudah ada, sellernya udah ada, buyernya juga udah berhenti gitu loh. Jadi baru kita tandain. Oh ini ada support baru. Ini dua-duanya candlenya sudah berhenti. Dia close candle baru di sini. Nah, ketika dia menyentuh ke sini, nah itu akan potensi buy. Kalau untuk fast hand buy itu boleh fast hand buy. Tapi untuk lebih aman harus tunggu konfirmasi. Konfirmasi dia dia reject kah atau dia uh, breakout kah gitu. Jadi nandainnya gitu, harus bener-bener udah close ya candlenya. Mau itu di support, mau itu di resisten. Jadi harus bener-bener close dulu, baru kita tandain gitu. Itu sebelum penurunan, sebelum ada candle penurunan itu ketua. Maksudnya gimana penurunan gimana? Nah, candle yang ditampilkan ini Mm-mm. kan kemarin kan penurunan toh di Ini yang titik. ini. Ya, enggak itu Hmm. yang kecil-kecil ini. Ini kan Ini penurunan yang toh. ini. Ya, sebelum ada candle penurunan ini atau yang kemarin dicoba di H1 sebelumnya ketua, yang H1 spike ke atas yang di- tanggal. spike ke atas yang Nah, mana? ya Ini, ini ya ini kan ini. sudah ya ini kan dari sebelum ini kan sudah saya ini H1 ya. Iya, ini H1. Ya, ini sudah saya ukur Ntar dulu coba. mulai dari Yang ini sudah diukur, yang nah, ini. Set ya, ya kita tandain set gitu eh ya. enggak bukan itu ini seperti ini loh yang gap ini loh Gap. gap Ini, candle gap yang ini. ya Ini nah, support zona ini. ya zona ini saya tarik dari swing swing low swing high ini kan sebelum terbentuk candle penurunan ke ke bottom dari daily. Mm-mm. Bottom daily, Nah, support daily. ya kalau saya bottom, Iya, support lah. Bottom tuh kan bawah ya. ya Iya. saya tarik dari dua candle naik turun ini sebelum dia gap ke atas. Itu saya pakai Fibo trendline. Pakai Vibo sama Trendline kamu pakainya. Enggak, Fibo trendline. Kan Mm, ada itu kedua. mm, mm, mm. Ya, sama dengan Fibonacci. Itu penurunannya di 4380 sampai 90-an. Ya memang sempat terseret sih. Sempat terseret. Arah Fibonya kan sebelum ada candle sebelumnya ini kan nggak ada tuh. Mm-mm. Nah, kalau kita melihat garis besarnya memang dia turun iya.
yang menjadi masalah kan apakah terus penurunan kan nggak gitu. Ada mekanisme di time frame yang besar lagi dia 4. Kalau kita berbicara struktur kan, Mm-mm. kalau dilihat dari penutupan ini ya kemungkinan kemungkinan besar apakah masih mengambil liquidity sebelum dia turun. Kan kalau kita lihat di penurunan time frame besar itu kan kepanikan pada waktu perang itu toh. Ketika ATH. Ya, gitu. Malah jadi pusing ya pertanyaan. Ya intinya deh, intinya pertanyaannya gimana? Nah, ini kan masih di area bottom apa eh pergerakan 1 bulannya kemarin inside bar. Kalau kita melihat time Heeh. frame besar ya ketua, kan Iya. saya kan nggak langsung di H1 M15 tapi saya pasti akan lihat kuartal terus monthly. Mm-mm. Makanya kan saya tipikal eh swing swing trade. Mm-mm. Swingnya berapa pip biasanya? Hah? Swingnya biasanya berapa pip TP-nya? Di bawah juga ada ketua ya ya dari 2025 masih ada baik Oh di iya, oh, bawah dari terus di atas. 2025 untuk daily biasanya untuk paling lama itu biasanya nge-swing berapa? Pasti kan ada TP kan, misalnya kan dari dulu nih dari nge-swing itu kan kayak dia Mm. swingnya kan dari 25 itu kan lebih ke kayak apa ya, lebih ke invest sih. Kalau trading tuh ada batasnya kan, misalnya nge-swing atau batas TP-nya berapa ribu pip itu kan pasti ada batasnya kan. Nggak mungkin juga nge-swing sampai bertahun-tahun itu kan lebih ke kayak investasi gitu. Kalau trading kan lebih ke Iya. swingnya kan, oh swingnya mungkin pakai daily monthly. Kalau kalau pakai daily monthly mungkin TP-nya monthly nih, monthly kan berarti sebulan gitu, sebulan sekali atau weekly gitu. Weekly kan berarti seminggu sekali. Oh ternyata setelah 1 minggu belum TP nih gitu. Pasti kan ada reason TP-nya juga gitu. Kalau nggak ada reason TP-nya juga, iya sama aja kayak investasi gitu kan. Invest sama sama trading kan beda ya. Beda beda bedanya agak tipis gitu, tapi beda gitu. Nge-swingnya mungkin tetap walaupun nge-swing tuh pasti akan ada kapan sih kita TP gitu loh. Karena kalau nge-swing dari tahun lalu gitu, apalagi swingnya karena nggak sengaja, nah itu kan juga kurang ini ya gitu loh. Jadi kan pasti ada reason TP-nya gitu. Jadi yang saya tanya tuh swingnya berapa biasanya di rata-rata gitu. Kayak misalkan intradi, kayak saya intradi, rata-rata intradi aku ambil TP-nya misalnya 500 pip gitu atau 1000 pip. Atau biasanya aku intradi tapi langsung ke swing gitu karena reasonnya mungkin lagi trennya bullish atau bearish gitu. Jadi aku ambilnya mungkin TP sampai 2000 pip gitu untuk swingnya gitu. Jadi jelas gitu loh. Jadi di sini kamu kan saya dari tahun lalu ya katanya. Jadi aku ambil rata-ratanya nih. Kamu nge-swingnya biasanya di time frame berapa, terus berapa pip gitu. Oh, tetap acuan dengan Vibo ketua. Ya berarti kamu lebih dominan Fibo kan berarti. Iya. Bukan apa ya, kalau SNR kan dia ya pakainya support sama resisten gitu loh. Kalau Fibo berarti ya Mm-mm. kamu dominan Fibo karena di sini juga ada apa ya, ada beberapa member saya juga tadinya pakai Fibo pure, pakai Fibo mungkin SNR cuman kayak buat narik narik Fibonya aja gitu kan, dari dari low ke Luar. high, dari high ke low gitu kan untuk narik Fibonya. Terus entry-nya juga kan biasanya dari price yang dari Fibonya itu biasanya kan kayak gitu. Jadi agak beda gitu loh. Dia lebih dominan Fibo daripada SNR gitu loh. Jadi beda. Jadi kamu fokusnya mau kemana dulu nih? Jadi setidaknya kamu ngerti dulu nih. Kamu fokusnya ke SNR-nya dulu, apa ke Fibonya gitu. Dominannya kemana gitu. Karena kalau
aku pakai Vibo juga, pakai SND juga, pakai SNR juga gitu kan jadi bingung gitu. Kamu mau menjelaskan ke saya pertanyaannya nggak nyampe-nyampe nih gitu. Jadi pertanyaanmu Untuk tuh kayak gimana kalau gitu. melihat dari bottom SNR-nya Mm-mm. ya, untuk melihat bottom SNR-nya itu gimana? Kan kalau kita pastikan di SNR kan juga ada press action, itu yang masih saya bingungin. Nah, untuk metode ketua untuk eh, breakout, eh, big, apa sistem breakout, ya itu memang paham. Untuk melihat dari bottom, soalnya kan dari di SNR ini masih belum belum memahami tentang bottom bottom dari sebuah penurunan dari time frame. Jadi di sini ya karena di sini pakai SNR. Terus yang kedua, saya tuh nggak jarang pakai bottom-bottom. Jadi kalau di bawah ya aku sebutnya support, di atas sebutnya resisten. Dan untuk tahu kapan dia akan turun, misalnya, oh ini support nih, kapan dia akan turun? Ya aku pakainya kok jadi ini sorry ya maaf, kok jadi aku ya. Jadi saya tahu kapan dia akan turun. Ya pasti pakai apa namanya metode yang saya pakai ini support dia ke breakout bawah, nah itu potensi dia akan turun gitu. Di resisten kapan dia akan naik, dia tunggu breakout atas, kita akan buy di sini di area sini gitu. Jadi kapan itu turun kapan itu naik, konfirmasinya adalah pakai breakout atau pakai reject. Misal di support udah ada konfirmasi nih, oh reject H4, ini support H4 atau bottom yang kamu sebut itu tadi. Nah, ini support dia ke reject. Ya udah berarti ini ada konfirmasi dia akan naik. Sama di resisten dia ke reject. Nah, ini udah ada rejection. Terus dia pullback ke sini walaupun nggak masuk zona ya, walaupun nggak masuk zona, tapi ini udah konfirmasi dia akan turun. Jadi untuk tahu, oh ini akan turun, oh ini akan naik gitu. Jadi tandain support resisten, terus tunggu konfirmasinya. Dia breakout atas atau breakout bawah gitu. Jadi yang saya pakai itu seperti itu. Jadi jadi ada support resisten, ada SBR, RBS, tahu kapan dia akan naik, dia harus breakout atau reject gitu. Misal di support, berarti kalau dia naik berarti harus reject. Candle reject gitu loh. Ada candle rejection. Jadi misal ini ada di resisten, oh, ganti kali ya, ganti ganti time frame. Ganti time frame. Nah, contohnya di sini. Contoh lagi mana ya? Resisten. Nah, pakai resisten yang ini tanggal berapa? Tanggal 19 ya. 19. Ini ada resisten. Tahu kalau ini akan turun. Nah, ini turunnya kan lumayan banyak nih. Dari resisten ini 4581 sampai ke 4552. Itu berapa pip? Ada 1200 pip. Itu kalau intraday kan masuk nih gitu, masuk dapat 1200 pip. Pakai konfirmasi H1. Nah, kita tahu itu dia akan turun. Ini ada resisten akan turun, itu konfirmasinya misalnya pakai M15 nih. Pakai M15. Nah, di sini. Nah, di sini. Di sini ada konfirmasi di M15. Pas nih di tanggal 19 ya. Nih. Nah, dia akan turun walaupun sempat false breakout. Nah, ini ada false breakout, dia close atas, terus dia reject, dia pullback, ternyata dia close bawah. Ini jadi rejection. Nah, itu bisa jadi ambil konfirmasi. Nah, dia close bawah ini, dia pullback, walaupun pullbacknya spike ya sampai keluar zona lagi, tapi ini udah valid sell. Udah rejection, pullback, entry di sini.
TP-nya juga nggak langsung 1200 pip. TP-nya nanti ada zone-zone baru nih di H1 dia juga harus ke breakout ada RBS, ada support itu harus ke breakout bawah. RBS ke breakout bawah, lanjut sell. Ada support ke breakout bawah sell. Jadi gitu. Jadi harus breakoutnya bawah untuk nge-hold. Jadi mau tahu dia akan turun atau enggak, ya gitu. Konfirmasi. Jadi konfirmasinya breakout atau dia reject gitu. Kalau di sini ya di Golden Fiery, karena dia cuman pakai konfirmasinya breakout. Breakout breakoutnya itu berupa body candle-nya ngelewatin garis atau dia reject gitu. Jadi nggak pakai Fibo, nggak pakai trend line gitu. Jadi pure pakai ini. Jadi mungkin kalau kalau abangnya pakai Fibo atau pakai trend line ya nggak apa-apa gitu. Yang penting paham gitu loh ketika oh karena trading kan apa ya kita kita pakai apa yang kita pahami gitu loh. Kalau kita nggak paham ya jangan berarti harus dipahami lagi gitu supaya ketika trading, ketika kita eksekusi buy atau sell itu kita udah paham dulu gitu loh. Jangan misalnya kita mau entry, mau eksekusi itu karena kebetulan, oh kebetulan profit karena ya nggak jelas ya karena nggak tahu apa reasonnya gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi gimana Bang Bang siapa tadi ya namanya? Lupa dikasih, lupa nanya nama. Jadi gitu kalau secara technical SNR yang Golden Fiery pakai itu cuman kayak gitu. Cuman pure SNR, SBR RBS dan konfirmasinya cuman pakai breakout. Breakout atas atau breakout bawah atau reject. Breakout atau reject itu aja. Jadi mungkin di sini ada yang mau pakai, mau belajar, silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai masih percaya dengan metodenya masing-masing, silahkan. Yang penting kalian paham gitu. Apa yang kalian lakukan itu paham. Kalian melakukan tekan buy, kalian melakukan tekan sell ya. Kalian paham gitu. Gitu ya Bang 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 siapa ini? Jadi gitu ya Bang. Tahu kalau di sini tahu kapan sell, tahu kapan buy, tahu kapan harus hold. Nah, itu juga ada reasonnya. Jadi kalau mau hold juga sama, ada reasonnya. Jadi tuh hold tuh bukan sekedar hold karena kebetulan, enggak. Jadi hold tuh tetap ada reasonnya. Tambah layer juga sama. Jadi harus ada reasonnya. Enggak asal gitu loh. Misalnya di sini, kita tadi nge-buy di support ya, nge-buy di support itu kita nge-hold tuh karena ada reasonnya, bukan asal nge-hold dari kapan gitu, enggak. Karena bukan kebetulan juga, bukan disengaja juga, tapi karena ya disengaja ya, bukan 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 karena nggak sengaja gitu, tapi tetap ada reasonnya. Misal di support, oh ini ada bikin H1-nya bikin resisten baru, oh dia ke breakout, nah ke breakout berarti boleh hold buy lagi. Oh di sini ada support baru, walaupun di sini mungkin ada yang mungkin tambah layer di sini, ternyata dia close bawah, tapi dia bikin support baru. Oh support barunya dia ke reject nih, ke reject, jadi masih boleh hold, masih hold buy yang di sini karena ada support baru, dia ke reject. Reject naik. Nah, itu kan udah di BE udah aman nih karena udah bikin support baru, rejection baru gitu. Terus di sini bentuk resisten lagi. Oh, di sini ada resisten baru lagi. Nah, ada resisten di sini masih fresh, dia ke breakout juga. Berarti reasonnya makin kuat untuk buyer, ada resisten ke breakout. Nah, kita bisa hold lagi. Hold lagi TP-nya, potensi TP-nya sampai mana? Sampai sini misalnya. Oh, sini juga resistennya ke breakout atas. Nah, berarti bisa masih hold lagi. Selama dia nggak nge-break ini. Dia masuk zona, boleh tambah layer di sini. Ini ada resisten baru lagi di sini.
Terus kita garis lagi, oh ternyata dia breakout atas juga, jadi di hold. Jadi setiap hold itu tuh ada reasonnya gitu, bukan bukan asal aku entry di sini, hold mau TP di sini gitu, enggak. Jadi harus ada reasonnya. Hold tuh ada reasonnya kenapa hold gitu. Di sini ada resisten baru lagi, oh dia ke breakout lagi. Ya udah hold lagi gitu sampai dia bikin SNR baru ke breakout atas lagi, hold lagi gitu. Jadi kalau pakai SNR di sini tuh seperti itu. Jadi mau dia apa namanya cut profit, cut loss, semuanya ada reasonnya. Mau dia ngehold, oh ini udah nggak bagus untuk ngehold gitu, jadi tahu gitu. Jadi bukan hold-nya tuh bukan karena nggak sengaja gitu. Hold-nya tuh karena ada reasonnya. Sama dengan cut loss juga sama ada reasonnya, bukan karena dia baru spike terus sebelum close candle terus udah di cut gitu, enggak. Jadi semuanya tuh ada reasonnya, ada alasannya. Kak, untuk breakout yang valid dan pullback atau retest yang valid itu gimana? Kalau breakout valid itu minimal 20 pip dari zona. Jadi body candle-nya itu ngebreak itu paling nggak 20 pip. Nah, itu lebih valid. Retest gitu. Setelah itu retest ya. Retestnya ya masuk ke zona. Jadi eh, kita harus tahu juga spike-nya. Spike misalnya satu, dia kalau misalnya paling cuman baru 50 pip masih boleh di hold. Itu ya Bang. Mana Bang siapa tadi yang nanya? Gimana Bang? Bang siapa tadi? Paham nggak Bang siapa sih tadi namanya? Infinix itu loh. Mungkin setiap trader pasti punya khasnya masing-masing, punya reasonnya masing-masing gitu. Jadi kalau kalau adu argumen reasonku dengan reasonmu kadang-kadang nggak nyambung ya. Yang penting kalian paham aja dengan reason kalian sendiri. Kalau nggak cocok, ya jangan dipaksa gitu loh. Jangan dipaksa untuk cocok gitu. Karena setiap orang, setiap trader pasti akan punya khasnya. Kalian cuma pakai Fibo doang, atau pakai chart pattern doang gitu. Atau pakai candlestick doang, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian adalah paham gitu. Untuk breakout pullback entry. Nah, breakout pullback entry. Breakout di sini ya contohnya ya. Ini ada resisten breakout. Nah, ini breakoutnya bagus kalau kayak gini. Dia strong. Tapi pullbacknya nggak masuk zona. Jadi harus masuk zona. Set itu lebih bagus. Lebih low risk juga. Jadi jangan begitu breakout langsung entry di sini. Enggak. Jadi harus breakout. Tunggu dia pullback masuk ke zona. Baru entry di sini. Contohnya di sini, nah, di sini ada resisten ya. Ini kayaknya oh nggak masuk force breakout dia. Oh di sini boleh boleh. Sini. Nah contohnya ya, contohnya ini boleh jadi contoh contoh yang baik. Nih ada resisten di sini. Dia breakout atas. Nah, breakout atas. Ketika dia pullback sini set. Nah, kita entry di area resisten ini. Nah, entry di sini karena udah konfirmasi break atas begitu ya. Kak siapa tadi yang nanya? Nah, Septiono di breakout gitu. Jadi ada resisten, breakout, pullback, entry-nya di sini. Selama dia nggak close candle di sini, boleh hold, boleh di hold untuk buy-nya. Hold-nya sampai mana? Sampai zone berikutnya, boleh di sini ya, sampai sini atau sampai atas sini boleh. Jadi untuk zone TP-nya juga pakai SNR. Jadi di sini pure pakai SNR. Ada lagi yang mau ditanya bentar. Aku belum baca chatnya.
Salam kenal, member baru mau tanya membuat planning yang bagus di jam berapa? Trading, kamu mau tradingnya di jam berapa? Sesi Asia, atau di London, atau di US? Kalau saya pribadi lebih senang di Asia. Asia yang pertama fresh, baru bangun tidur. Masih belum banyak pikiran, belum tenang, masih tenang. Terus volatilnya juga sedang lah, nggak terlalu cepat, nggak terlalu kencang. Terus juga minim apa ya, eh, minim news karena aku kurang paham sama fundamental. Jadi aku sadar diri fundamentalnya kurang bagus. Jadi aku memilih trading lebih banyak di sesi Asia. Kalau di sesi London itu biasanya spike-nya lumayan banyak nih. Nah, biasanya cium-cium SL. Nah, itu kalau di sesi sesi London ya. Kalau sesi US volatilnya kenceng, terus aku ditambah jarang buka fundamental, newsnya jarang buka, jadi aku paling kalau sesi US live trade doang sih. Tapi live trade-nya juga pure technical juga. Jadi kalau yang technical only, kalau di sesi London, di sesi US tuh kadang-kadang high risk ya zonanya dia spike-spike. Izin tanya Pak, untuk support resisten apakah terbentuk garis saja atau bisa bentuk zona ya? Iya. Misal ada dua body candle berdekatan dengan harga yang hampir sama. Kalau sahabat resisten di sini, saya cuman pakai garis, cuman pakai garis aja. Kalau zona tuh lebih cocoknya untuk ini, untuk untuk apa ya? Untuk scalping. Nah, itu kalau scalping biasanya kan dia ngambil base-nya kan. Itu cocok buat scalping. Tapi kalau intraday, kalau di sini lebih lebih ininya pakai garis. Jadi tandain garis, di resisten tandain garis, udah tunggu breakout atas atau bawah, begitu. Kak Krisna, nah buat Kak Krisna gitu. Jadi pakainya garis, nggak pakai zona. Kalau zona menurut saya ya, karena dulu saya juga scalper, zona tuh cocoknya untuk di ini, di M5, M1, M15 lah itu zona. Biasanya dia juga ngambil wick-nya, SNR-nya, atau ngambil shadow-nya. Jadi dia harganya masuk ke situ, biasanya jadi boleh entry di area situ. Tapi kalau di sini pakai garis, cukup satu garis aja. Satu garis horizontal. Terima kasih Bang, saya ikut nyimak. Ini sesi publik apa private? Ini publik. Halo Ketua, Halo, baru masuk ya. baru bangun saya Ketua. Telat masuk itu. Itu pelanggaran kena Iya. denda. Saya nonton GP ketiduran, HP-nya nonton. Astagfirullah. Mas Infinix ini sudah suhu. Iya, kayaknya udah suhu dia. Banyak itu dia yang dia pelajari. Kalau saya pure SNR. Yang lain tuh cuma sekedar tahu gitu loh. Oh, Vibo, iya tahu Vibo. Dulu saya pakai Vibo juga, tapi ribet ya. Jadi udah nggak usah pakai Vibo-Viboan gitu. Mungkin ada yang suka butuh banyak validasi entry juga boleh sih pakai Vibo, pakai Trendline, pakai apapun boleh. Tapi kalau saya pribadi sukanya yang simple-simple. Jadi breakout aja lah Cukup udah. SNR aja Ketua. Iya, jadi trading stylenya beda-beda. Ada yang suka banyak validasi ya silahkan, boleh, boleh. Saya nggak pernah ini sih, nggak pernah apa ya, nggak pernah merasa, oh aku nih yang harus hebat gitu, nggak. Jadi setiap orang tuh punya keunikan, setiap trader tuh pasti punya keunikan sendiri. Cara entry-nya gitu, ada yang sniper gitu, punya cara uniknya sendiri. Nggak apa-apa, beda itu nggak apa, nggak salah. Yang salah itu yang menyalahkan perbedaan.
Kak, Punten Iya. mau nanya. Mm-mm. Jadi untuk menentukan SL itu apakah dari week sebelumnya Mm-mm. dijeda berapa berapa tik gitu ya atau Mm. bagaimana ya? Kalau menentukan SL itu kalau di sini itu cuman ini biasanya kita ngitung spike-nya, spike dari H1 H4. Karena kalau pakai SNR berikutnya, apalagi misal di H4, itu kan pakai SNR berikutnya atau pakai ubiknya itu kan kadang-kadang terlalu panjang gitu loh. Jadi terlalu terlalu ini SL-nya terlalu jauh. Nah, misalnya di sini kita ngambil di sini ya SL-nya. SL-nya kalau terlalu dekat itu kecium. Nah, kalau terlalu jauh itu jadinya nanti nggak masuk-masuk risk reward-nya. Misal di sini support ya kita mau entry buy di support. Kita mau entry buy di support, terus SL-nya di sini. Ini terlalu jauh 400 pip. Jadi biasanya hitung spike-nya, hitung rata-rata spike-nya. Nah, di H1, di H4 itu rata-rata spike-nya itu paling enggak itu sekitar 200 pip. Shadow-nya ketika dia nge-spike ya, misalnya ini ada resisten, terus dia hitung spike-nya. Nah, ini spike dari resisten itu 200 pip. Nah, kayak gitu. Jadi di apa ya, biasnya ya, dihitung bias spike-nya di H1 H4. Kalau H1 itu paling enggak spike 150 pip itu udah maksimal. Nah, biasanya kalau taruh SL 100 pip itu di H1 biasanya dia kena dulu nih SL-nya baru dia running gitu. Jadi cara menentukan SL-nya gitu. Hitung bias spike-nya. Oke Kak, makasih Kak. Iya, izin tanya kalau tadi sempat dengar istilah golden zone. Setahu saya golden zone adanya di Fibonacci. Jadi apakah di SNR itu ada istilah 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 ya istilah golden zone sendiri yang saya tangkap barusan itu jika terbentuk resisten di harga yang sama antara daily dan H4 itu tuh ya kalau di SNR kalau di Fibo kan ada golden Fibo ya namanya kalau di SNR itu beda beda itu saya nemu waktu bikin waktu bikin apa namanya bikin modul waktu belum rame sih baru batch 1 yaitu golden zone-nya itu dua time frame yang sama di harga yang sama. Jadi misalnya daily dengan H4 atau ketiganya daily H4 H1 gitu boleh atau daily dengan H1 doang atau H1 dengan H4 doang itu boleh. Jadi harganya sama. Ketika kita nandain garis itu harganya sama. Contohnya kayak gini kemarin ya. Ada itu di kemarin itu di sini di support daily. Kita ubah ke line dulu biar jelas. Support daily di sini. Nah, itu tuh golden zone 75. 75 atau 7 berapa nih? 75, 77, 75 lah kurang lebih ya. Coba kayaknya turun lagi. Jadi kalau mapping enaknya di HP tau nggak sih? 75 di pucuk. Nah, 75 ya. Itu sama dengan H4. Mana sih? Kok nggak sama? Kita cari yang sama. Kita cari yang sama resisten coba ya. Nggak sama. Nah, ini kayaknya sama deh. 74. Ubah ke line dulu. Untuk lebih jelasnya. Nah, ini. Nah, ini pas ya di resisten. Resisten daily. Terus ketika kita balik ke time frame lebih kecil. H4-nya dia juga resisten. Jadi dua time frame yang sama di H1 ya nggak? Di H1 iya resisten juga tapi agak naik dikit ya. Oh, udah enggak. Jadi H1 daily dengan H4. Jadi gitu. Golden zone-nya gitu. Golden zone-nya itu di dua time frame besar di harga yang sama gitu. Itu namanya golden zone SNR ya. Golden zone SNR. Jadi gitu. Dan kelebihannya apa sih Golden Zone SNR? Pantulannya biasanya lebih banyak, lebih bagus.
Kalau cuman sekedar SNR resisten doang, misalnya resisten di H4 atau di H1 doang atau di daily doang, itu biasanya tuh kalau H4 ya range-nya sekitar 300-400 pip lah, itu biasanya pantulannya maksimal segitu. Tapi kalau golden zone itu biasanya lebih banyak, pantulannya lebih banyak. Saran aja Mas Infini kasih penjelasan yang detail, bottom atau support di time frame berapa, support dia. Iya sih emang saya juga bingung. Soalnya bingung nih mau mau pakai bottom atau pakai support, mau time frame-nya berapa gitu, jadi bingung. Prediksi untuk market besok ketua, Market atas base. atau bawah ketua? Oke, ntar ya. Ini aku bacain dulu. Bottomnya itu support. Kalau support tembus berarti nyari support lagi. Jadi nggak ada bottom yang paling bottom. Oh gitu ya. Aku baru ngeh. Bottomnya itu support. Kalau support tembus berarti nyari support lagi. Jadi nggak ada bottom yang paling bottom. Mungkin oh iya. Iya, iya, iya masuk akal sih. Terima kasih ini Bang Iwan yang udah bantu jelasin. Saya soalnya nggak masuk nih. Soalnya bottom paling bottom ya kapan ya? Tahun kapan juga nggak tahu gitu loh. Nggak tahu kapan gitu. Gold juga kan dia bikin SNR baru, bikin resisten baru gitu. Jadi kayak ATH, oh iya benar juga dia tadi bahas ATH, cuman bahasanya kayak kurang dimengerti ini. Jadi kayak pas ATH, oh ATH itu kan harga yang paling tinggi. Oh dia mungkin nanyanya bottom ya, harga yang paling bawah. Harga yang paling bawah mungkin bisa cek kapan sih terbentuknya terbentuknya MT5. Nah, itu mungkin di bawah tuh berapa harga berapa itu? 1.000. 1.000 aja kayaknya udah terlalu jauh ya. Jadi bottomnya bottom memang nggak ada ya, jauh jauh banget. Iya bener. Saya baru nggak. Makasih. Nggak baca dari tadi si Bang Iwan. Kalau ATH ada lah kita ngukurnya kan di daily, di weekly, di monthly ada. Tapi kalau bottom ya emang nggak ada sih. Jauh banget bottomnya. Seru ya. Seru jadinya. Bisa jelasin ulang mengenai Golden Zone, Kak, dan namanya lebih kuat dibanding. Kalau Golden Zone mana yang lebih kuat, SBR atau RBS? Golden Zone yang paling kuat. Iya, udah dibantu sama Bang Jackson ya. Iya, Golden Zone itu adanya cuma di H1, H4 daily. Jadi nggak ada di time frame kecil. Untuk open posisi biasanya berapa layar ketua sama apakah turun menuju support, misal ada dua zona. Nah, biasanya TP separuh dulu dan hold dengan pindah SL ke BE. Aku biasanya kalau pakai 100 USD, karena aku pakai SL-nya MC ya. SLMC ku tuh bukan 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 aku cuman punya 100 USD ya. Jadi aku pakainya 3 sampai 5.000. Jadi aku pakai SLMC-nya tuh 100. Jadi aku modelnya konsisten di 100. Jadi aku biasakan untuk hitung SL-nya. Nah, untuk hitung SL-nya kan biasanya di 200 pip. Nah, untuk bisa nahan floating sampai 200 pip dari saldo 200 USD, nah itu berapa layer? Jadi biasanya aku pakai 5 layer. Nah, pakai 5 layer di zone. Dan aku jarang untuk misal dia floating, aku tambah layer enggak. Biasanya aku tetap di zona aja. Di zona aja. Terus TP-nya misal udah ke break, ini zone berikutnya udah ke breakout, trennya udah kelihatan, oh misalnya aku nge-sell, nah ada support baru atau ada RBS baru di bawah, dia ke break bawah, biasanya aku hold semua biasanya. Kalau dia udah benar-benar breaknya di time frame besar, nah itu biasanya aku hold semua. Tapi kalau
Kalau apa namanya? Kalau dia nggak ngebreak atau dia ternyata dia reject, dia ada potensi naik, biasanya aku TP sebagian. Terus yang lainnya di BE, soalnya biar nge-BE-nya gampang. Nggak kebanyak layer. Kalau banyak layer, kadang-kadang suka susah BE-nya. Udah outbound Infinity. Pantes tadi kok nggak ada suaranya. Suaranya hilang. Breakout nggak pullback berarti nggak entry ya. Iya benar. Kalau nggak breakout nggak pullback nggak entry. Atau follow trend boleh di time frame kecil. Iya benar kita tandain sebagai SBR RBS. Iya betul-betul. Jadi misal ada resisten ke breakout dia nggak pullback. Itu jadi area RBS. Izin tanya ketua untuk support resisten apakah berbentuk garis saja atau udah ya tadi ya? Udah ya? Udah dijawab tadi ya. Untuk market besok. Untuk market besok. Satu lagi, kenapa milih intraday? Apakah harus monitor seharian? Wow, justru intraday. Kenapa aku pilih intraday? Yang pertama, bisa tidur-tidur, bisa melakukan aktivitas yang lain. Kalau scalping itu kan mau nggak mau kita ngeliatin chart terus. Karena kita tunggu konfirmasi terus kan di M1, M5. Kalau intraday itu minimal konfirmasinya kan di time frame H1, H4. Nah itu kan kalau kalau kita tunggu konfirmasinya di situ, udah ngadain, udah mapping nih SNR dia H1, H4. Nah misalnya H4. Nah kalau H4 kadang-kadang aku pakai konfirmasi H4 juga. Jadi setiap 4 jam sekali gitu loh. Setiap 4 jam sekali aku lihat, oh ternyata dia belum kasih konfirmasi mau tekan sell atau tekan, tekan buy gitu. Atau mungkin pakai H1. Nah, H1 aku biasanya setiap jam doang pergantian. Oh, udah jam 9. Oh, udah jam 10. Oh, udah jam 11. Nah, gitu. Jadi aku ngelihatnya tuh cuman cek berkala gitu loh. Jadi nggak mantengin dia naik turun gitu nggak. Jadi intraday itu lebih tenang. Ya, kalau yang suka apa namanya, yang sibuk-sibuk, nah itu jadinya lebih lebih tenang sih kalau intraday. Lebih tenang, lebih apa ya, bisa lot kecil juga sih enaknya gitu. Jadi nggak bolak-balik, paling sehari 2 kali, 3 kali entry, kadang sekali, kadang nggak entry, lebih lebih relax. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada yang nanya? Udah, sudah sudah paham semua. Ini sisa yang ini ya, banyak yang dari grup fighter. Selama intraday apakah pernah loss konsekutif? Gimana caranya? Kalau lossnya sih justru lebih sedikit ya, karena tradingnya juga nggak terus-terusan, jadi lebih sedikit kalau ininya, kalau lossnya lebih terkontrol juga sih. Jadi kayak 2-3 kali entry, kadang loss sekali 2 kali udah berhenti. Paling loss terakhir banyak itu waktu kapan ya? Berapa ya? 1.800. Lebih ini sih, lebih terkontrol ininya, lossnya. Karena jarang mantengin chart, jarang gatel.
Kak, tolong kasih contoh entrian. Kadang saya udah nunggu di zone tapi SL kena spike. Contoh entrian ya. Kayaknya ada nggak sih aku kasih contoh di itu di video di grup chat. Contoh sebenarnya kalau kalau kena spike, iya sama-sama. Kalau kena spike, SL kena spike. Jadi berarti kamu harus evaluasi. Yang pertama kamu harus evaluasi biasnya, biasnya time frame-nya. Kamu biasanya entry di time frame berapa? Misalnya kamu biasa pakai time frame M15. Nah, spike-nya biasanya kan paling nggak 50 pip. Ya berarti SL-mu yang di ini, yang dilebarin. Jangan ini, jangan kecil. Entry, apa namanya? SL-nya jangan terlalu kecil, jangan terlalu deket. Kalau terlalu deket, dia sama aja. Kamu kecicil biasanya jadinya. Kecicil los-los gitu loh, karena kena spike-spike terus. Apalagi kalau lagi, apa namanya, sideways, itu kan spike terus ya. Jadinya ini, apa namanya, kecicil lossnya. Terus biasakan time frame besar lah, coba. Jangan main di time frame kecil. Noise-nya banyak juga. Atau misal kalau scalping untuk nadain zona daily H1 dan M30 aman nggak ketua? Aman sih, aman medium lah, itu nggak aman banget ya, medium. Di H1 lah itu lebih aman. Semua time frame tuh bukan berarti ini ya, bukan berarti aman. Oh H4, konfirmasi H4, breakout di H4 itu aman, tapi bukan berarti nggak ada resikonya, tetap ada. Pasti kemungkinan false breakoutnya itu ada. Jadi nggak ada yang 100% aman gitu, nggak ada. Cuman probabilitasnya aja yang kecil. Kayak misalnya di M1, M5, M5 atau M1 itu sehari bisa false, false breakout gitu, bisa sampai 5 kali, bahkan lebih gitu ya. Kalau di H1 ya paling seminggu berapa kali dia ada false breakout gitu. Di H4 lebih sedikit lagi gitu. Cuman probabilitasnya aja yang kecil. Tapi nggak ada yang 100% no risk. Bahkan di daily pun masih ada. Jadi yang apa ya, yang bisa ini, yang bisa ngontrol itu, kita kontrolnya money manajemennya. Jadi ketika kita loss karena spike-nya, karena false breakout-nya, nah misalnya dari 100% dari modal kamu, kamu risk-nya misalnya cuma 2% atau 5%. Nah, itu kan masih ada banyak nih gitu, masih ada 95% misalnya pakai risk 5%. Jadi risk-nya kamu masih punya setup recovery 90% dari modalmu gitu. Jadi tugas kita adalah menjaga modalnya gitu. Jadi SL sekali harusnya nggak MC dong gitu. SL 2 kali nggak MC dong gitu ya. Apakah tradingnya hanya di XAU? Pernah coba pair lain? Pernah. Pernah. Cuman sekarang aku full di XAU. Full di XAU. Iya, silakan Bang Jackson. BTC udah enggak juga. Pair lain juga udah enggak. Jadi fokus di XAU aja. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi, boleh. Ini mana yang biasa tidur? Tidur kah dia di sini? Bang siapa tuh yang tidur biasanya? Orang lagi coaching tidur ya. Nah, Bang Rio nih. Bang Rio Faisal. Udah keluar juga kah dia? Tidur. Iya, sama-sama. Silahkan ada yang mau tanya lagi. Oh, belum tidurnya. Masih.
Maaf, mungkin tadi terlewat kalau dengan price yang sekarang berarti ada rejection ya. Iya, yang ini yang resisten. Yang resisten sekarang ini rejection. Nah, yang ini. Ini rejection. Iya, potensi sampai ke RBS. Bukan ke support ya, ke RBS dulu. H4-nya. Nah, potensi dia akan ke RBS dulu. Bukan ke support sini, ke sini dulu. Ini ada zone masih valid soalnya. Jadi dia akan ke RBS dulu, baru ke support. Nanti habis ke support juga nggak langsung ke sini. Karena ada zone di sini, berarti dia akan ke sini dulu gitu. Ini haltenya nih, ada halte-haltenya. Jadi nggak misal entry di sini, nggak langsung TP di sini. Harus selesaikan ini dulu. Kita liatin dulu nih. Liatin sini dulu gimana, di sini gimana, di sini gimana gitu. Bang Saiful akan ke RBS jawabannya. Ke RBS dulu baru ke support. Ada lagi yang mau tanya? Iya, Kak Suci tadi ikut nggak? Ikut nggak tadi? Ikut apa namanya? Bottom, bottom. Ikut bottom-bottoman nggak tadi? Ikut ketua. Bottom itu kayaknya dari user TikTok kayaknya itu. Berarti untuk saat ini tidak perlu entry. Iya, betul sekali. Untuk saat ini tidak entry dulu. Sampai tunggu sampai di RBS. Untuk zone SNR valid maksimal itu satu aja, satu kali ke break ya, satu kali ke break aja. Jadi nggak boleh lebih dari dua kali breakout. Untuk lebih jelas breakoutnya pakai line ya, ubah ke line. Jadi biar jelas breakout berapa kali sih atau berapa line. Nah itu kan jelas. Oh ini resisten breakout sekali. Nah, ini lebih jelas kalau pakai line. Berarti kakak kalau entry langsung setting TPSL ya? Enggak, saya enggak pernah pakai TPSL. Jarang, kecuali kalau aku pakai akun prop ya. Kalau pakai akun prop pakai TPSL, tapi kalau enggak. Biasanya aku lihat aja, lihat cek berkala aja. Oh, udah running, udah nyampe TP. Nah, itu kalau misalnya setelah setelah nyentuh zona, nah, zona baru yang bisa jadi reason baru, dia ke break, nah itu biasanya aku nggak pasang TP, jadi biarin aja. Tapi kalau dia ternyata reject nih di sini zona zona berikutnya reject, itu kan udah reasonnya udah ini ya, udah 50-50 nih antara dia nanti mau breakout atau naik. Nah itu biasanya aku TP sebagian, TP manual. Kalau SL-nya karena aku pakai SLMC, jadinya aku nggak pakai SL. Jadinya biasanya kalau misalnya dia udah false breakout, aku langsung cut loss. Misalnya breakout udah false breakout 20 pip, 30 pip cut loss. Cut loss manual. Akun prop tuh apa? Akun prop firm itu loh. Jadi kamu beli akun, terus didanai, di situ dikasih modal. Nah, di situ nanti bagi hasil 80-20 atau 70-30 gitu. Itu kalau yang modalnya kecil boleh pakai akun prop firm. Iya, kalau udah dua kali nggak valid, apalagi tiga kali udah nggak valid ya. Jadi maksimal sekali aja. Karena kalau resisten jadi RBS, kalau support jadi SBR, kalau baru ke break sekali. Untuk besok kita mapping dulu ya.
Ini ada resisten, di H4-nya kita pakai RBS-nya. Ini ada golden zone ya di sini. Golden zone-nya ini daily-nya berapa coba di hari berapa? 54. Boleh deh kita tandain karena zone-nya kecil, range-nya kecil. H4, wis golden zone, 2 golden zone. Nah, ini juga masih fresh ya RBS-nya. Pas di support juga. Cari peluang buy ini besok di sini. 4557. Boleh cari peluang buy di situ. H1-nya nggak pakai H1. Nah, golden zone lagi itu. Golden zone banget ini 4557. Di H1 dia RBS, di H4 RBS juga, di daily support. Reasonnya 1. Nah, potensi dia buy itu ya. Tapi kalau dia breakout atas, breakout bawah dia besok. Nah, dia besok breakout bawah berarti boleh lanjut sell. Begitu. Tapi untuk fase nih boleh buy di sini. Fase itu dua ini ya, dua. Kalau di sini dua di Golden Fire itu ada dua 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 apa ya? Dua cara untuk trading. Untuk trading, untuk eksekusi. Jadi boleh fast hand, boleh hold. Kalau hold itu wajib ada konfirmasinya. Jadi misal ada RBS, dia close candle-nya gini, nah itu jadi reason buy. Itu lebih aman. Atau fast hand. Fast hand itu ketika dia turun set ke sini, kita boleh langsung entry buy di area RBS. Nah, misal dia spike nih, spike ke bawah, hold aja. Selama nggak lebih dari SL-nya. SL-nya berapa nih misalnya? 200 atau 150 lah. Kita ambil 150. Selama nggak sampai 150 itu boleh hold. Dia biasanya kan mantul gitu. Jadi kita cuma cari pantulan aja. Atau misal dia ke sini set langsung mantul berapapun 50 pip 100 pip TP gitu kalau pasien. Jadi nggak nunggu konfirmasi dari time frame manapun. Kita cuman nyari pantulan, oh di RBS. RBS itu recent buy. Langsung tekan buy. Di support, ketika dia nyentuh set, langsung tekan buy. Tanpa konfirmasi dari time frame pun. Time frame manapun. Jadi apa ya, lebih cepat dari scalping. Kalau scalping kan masih pakai konfirmasi kan, walaupun di time frame kecil. Jadi kalau fast enggak, kita cuma nyari pantulan. Tapi wajib di time frame besar. Jadi kalau fast di time frame M1, M5 yang nggak jadi itu. Pantulannya paling 10 pip, 20 pip. Terlalu high risk. Gitu. Kalau fast gitu ya. Kita cuma nyari pantulan aja, nggak untuk di hold. Kalau golden zone itu kita langsung pasang limit entry atau tetap pakai konfirmasi. Lebih aman tetap pakai konfirmasi. Konfirmasinya di H1. Paling aman. Itu di H1. Minimal ya. Paling aman itu. Begitu. Ada lagi yang mau ditanya? Ada untuk bulan ini PNL berapa gitu? Aduh, aku nggak ngerekap lagi. Pokoknya aku sekarang kalau ininya eh apa namanya jurnal. Nah, jurnalnya tuh di grup di situ. Udah nggak ada jurnal di ini lagi. Nggak diakumulasi juga ya per bulannya udah. Total sih profit, nggak loss. Walaupun kadang profitnya kalau lagi sideways itu dikit banget. Kalau konfirmasi di H1 itu breakout-nya di H4, H1. Kalau konfirmasi
Kalau H4, ya breakoutnya kamu mau pakai time frame berapa? Jadi misalnya kamu pakai time frame H4, ini nandain zona di sini 4557. Nah, udah kamu tinggal tunggu aja. Misalnya mau pakai konfirmasi di H1, ya udah tunggu aja di H1. Kira-kira ketika dia turun ke sini nih breakout atas atau dia breakout bawah begitu. Jadi terserah kamu mau pakai konfirmasi time frame berapa. Kalau zone-nya wajib di time frame besar, tapi kalau breakout pullback-nya boleh di time frame kecil, minimal di M15. Gitu Kak, Hel. Hel ini siapa Hel? Fase, fasen. Fasen itu gimana? Fast hand, jadi cepet. Fast hand itu tangan ya, jadi tangan cepet. Jadi cepet tangannya, fast hand. Bahasa Inggrisku jelek ya, tapi tidak mengerti. Fast hand, jadi cepet gitu loh. Kita cuma nyari pantulan, jadi fast, cepet. Cepet entry-nya, cepet TP-nya gitu. Kak, misal kena RBS tetap nunggu retest konfirmasi ya, kecuali fast hand. Iya, tetap harus tunggu konfirmasi walaupun di SBR atau RBS. Lebih amannya tunggu konfirmasi. Iya, silakan. Beda, beda. Kalau scalping nggak gitu. Kalau scalping, kalau scalping itu tetap pakai konfirmasi, tapi konfirmasinya pakai time frame kecil biasanya. Misalnya zona 1 4557, ya kamu cari konfirmasi dia breakout atas atau bawah di time frame kecil. Itu kalau kamu scalping. Kalau fasen enggak, kita enggak pakai konfirmasi dari time frame manapun gitu. Itu ya, beda scalping sama fast hand beda. Kalau fast hand itu kita langsung eksekusi langsung. Ketika harga nyentuh langsung eksekusi. Bahasa Dayak. Biasanya pakai bahasa Dayak. Ya, enggak ada bahasa Perancis. Kebanyakan makan kadal. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? 2 jam loh kita rupanya. Seru tapi ya kali ini ya. Karena bottom, bumbu-bumbu bottom, jadi nggak pada ngantuk. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, Ketua nanya dong, oh ya ketua boleh, saya. boleh. Oh, boleh, boleh. eh aku tuh agak lupa-lupa inget kalau kita mau follow trend itu minimal di time frame berapa ya, ketua ya? M15, follow trend. M15. Mm-mm. Oke, oke. Thank you, M, ketua. iya. Kalau follow trend, misal trennya lagi bullish, kita carinya RBS. Jadi cari-cari RBS di time frame kecil. Kalau lagi bearish, kita carinya SBR. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau pakai M5 sebenarnya boleh sih kalau ini. Cuman agak high risk. Kadang-kadang dia ada SBR, dia ke break gitu. Jadi harus ini lagi, kita pakai zone atas lagi gitu. Kadang-kadang agak geter-geter itu kalau di M5 follow trendnya. Cuman boleh, boleh, boleh pakai M5. Yang penting udah jelas ya trennya di H1 H4-nya udah jelas. Bearish, bullish-nya udah jelas. Boleh nggak ketua jelasin gimana itu follow trend? Follow trend ya, contohnya. Contohnya RBS. Contohnya nih market bullish kemarin. Dapat berapa pip? 2000 ya Kak Laura ya? 2000 pip. Nah, di sini contohnya 4371. Follow trend pakai M15.
Nah, di M15 di sini nggak masuk zona, nggak ada public entry-nya. Nah, di sini ada ya nggak cocok nih buat follow trending nih. Support nggak jadi juga. Oh, support ini boleh nih. Boleh nih, ada support baru ke reject. Ini sih hapusnya. Di zoom dulu. Nah, di sini contohnya follow trend. Ini kan di H1-nya udah konfirmasi buy. Nah, ketika di M15 ada support, kita tandain support. Ini ke reject 1, 2, udah reject 2 kali. Udah reject 2 kali. Oh, berarti mantul nih, sering mantul di sini. Udah kita boleh limit order di sini. Limit order buy. Karena di time frame H1-nya udah konfirmasi buy atau bullishnya udah konfirmasi. Terus ini naik, di sini ada resisten, dia ke breakout. Nah, udah makin yakin untuk buy. Terus ada resisten, tapi ini ke break lagi ya, break bawah. Tapi ini ada support baru. Nah, boleh di sini, boleh recent buy, tapi lebih aman sebenarnya buy-nya di sini di RBS-nya. Ketika dia masuk sini, nah naik. Sama juga di sini ada resisten baru, dia breakout, pullback, entry di sini. Nah, itu untuk follow trendnya seperti itu. Atau di sini ada RBS nih ya, resisten become, dia reject. Nah, boleh entry di sini RBS-nya. Jadi untuk follow trend tuh yang penting udah tahu tren time frame besarnya. Baru kita cari peluangnya. Oh, yang di time frame besar nih udah bullish. Jadi berarti kita cari peluang buy. Boleh pakai. Biasanya sih lebih enak pakai RBS ya, RBS atau resisten ke breakout. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi kalau nggak ada boleh pakai support, dia reject. Nah, itu boleh. Ada lagi yang mau ditanya. Tapi paham nggak itu Bang siapa tadi yang nanya? Bang Septiono. Hmm. 2000 betul. Kau. Oke, sama-sama. Kayaknya Bang Infinix doang yang nggak paham ya. Kesian. Minta tips ketua untuk menghadapi market gold yang 24 jam. Aduh, gimana ya tipsnya? Ya, tipsnya kamu ini aja sih. Tipsnya kamu mau trading di sesi apa? Itu aja sih. Karena kalau kamu ngikutin terus kan ya, ngikutin market terus 24 jam, kamu jadinya overtrade, kamu mantengin chart terus. Jadi kamu tentukan dirimu, mau trading di sesi Asia, atau di sesi London, atau di sesi US. Pilih satu sesi aja, supaya kamu nggak overtrade, nggak mantengin chart. Jadi ketika Asia selesai, udah selesai trading. Atau di market US selesai, udah selesai trading. Gitu. Gitu Bang Krisna. Ya, Bang Krisna. Jadi pilih sesi yang kamu banget lah sesinya. Kalau saya sukanya di sesi Asia, jadi pagi. Jam 8 sampai zuhur tuh. Jadi London udah tinggal ngeholnya. Karena kalau masuk di London kadang-kadang suka nyebelin. Untuk sesinya di jam berapa aja. Kalau London dari Asia itu mulai dari jam 8. Kalau London itu mulai dari jam 2. Tapi biasanya sebelum buka sesi itu udah pergerakan marketnya udah mulai ini volatilnya. Ada volatilnya biasanya. Nah, dari jam 11-12 itu kan sebelum masuk sesi London ya. Nah, itu biasanya udah ada tuh pergerakan harganya. Udah mulai ada volatilnya kenceng gitu.
Kalau sesi US itu mulai dari jam 8, jam 7, jam 8 malam. Gitu, Bang Septiono. Kalau mau cepet sih sesi ini, sesi US. Cepet, kenceng volatilnya. Jadi tradingnya nggak lama-lama. Asia sampai jam berapa? Asia sampai jam 2, jam 12 lah. Itu udah close jam 2, jam 1. Kak, misal untuk masuk di Asia mungkin nggak dia balik ke harga entry pas London. Mungkin aja. Tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan misal di Asia nih turun terus gitu. Tahu-tahu sesi mana? Sesi US, tahu-tahu dia balik zone di sesi Asia gitu. Bisa aja. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ini makanya pentingnya kalau udah running BE. Kalau mau di hold ya wajib pakai BE. Enak sesi US, iya kamu sesi US soalnya kamu fast hand banget itu.